Bapak Kajati yang saya hormati, para narasumber dan moderator, para peserta seminar yang saya banggakan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Seminar dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restoratif Justice dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kampus Untirta dan bekerjasama dengan Kampus Untirta. Seminar ini dilaksanakan selama 1 hari. Hari ini Rabu, tanggal 6 Juli 2022. Seminar ini diikuti kurang lebih dengan peserta 400 orang, terdiri dari perwakilan para mahasiswa sewilayah Banten, para tokoh masyarakat atau tokoh agama, awak media, dan perwakilan LSM. Adapun para narasumber dalam seminar ini adalah Ketua DPRD Provinsi Banten, mewakili masyarakat Provinsi Banten, Bapak Andra Soni, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bapak Marang SHMH, dari akademisi Ibu Dr. Rena Yulia SHMH, Pemerintah Budaya Bapak Haji Khotib Mansur, dan dari Pers Radar Banten mewakili media Bapak Mas Hudi. Seminar ini merupakan wujud peran serta Kejaksaan Tinggi Banten dalam menghadapi era globalisasi yang melanda dunia dewasa ini, yang telah menyebabkan perubahan dalam sendi kehidupan manusia, terutama Indonesia yang termasuk negara berkembang sebagai akibat dari gelombang globalisasi yang melanda dunia, yaitu perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai problematik sehingga perlu diatur oleh aturan hukum atau law making, dan perlunya ada penegakan hukum atau law enforcement. Hal ini perlu dilaksanakan karena perubahan tata nilai akan terus menjadi dan merupakan suatu realita yang tidak dapat dipungkiri. Melalui seminar yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restoratif Justice, diharapkan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dapat memahami arti dan makna dari restoratif justice. Selain itu juga melalui seminar ini, Kejaksaan Tinggi Banten selaku penegak hukum dan sebagai pelaksana ajas dominus litis dapat memberikan dan menerapkan keadilan pada masyarakat sesuai dengan amanat dan undang-undang yang berlaku. Pada kesempatan ini, betul sebagai umat beragama, Bapak Ibu sekalian, tidak lupa kita panjatkan puji syukur bahwa pada hari ini kita diberikan nikmat sehat. Oleh karena itu, kita harus wajib mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena tanpa kita tidak mungkin bisa hadir di sini untuk berkumpul dalam melaksanakan seminar di auditorium kampus Universitas Tirtayasa yang megah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seminar hukum nasional ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia adalah memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62, di mana tema seminar ini adalah penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice. Saya yakin adik-adik mahasiswa belum mengenal apa itu restoratif justice. Karena itu nanti para pembicara, nanti terutama dari Pak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, nanti akan menyampaikan secara aturan-aturan dan bagaimana yang pelaksanaan tentang restoratif justice. Dan dalam kesempatan ini, saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten atas nama pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus apresiasi kepada Bapak Rektor Universitas Tirtayasa bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa beserta seluruh jajaran atas kerjasama dan kolaborasinya melaksanakan kegiatan seminar. Ucapan serupa juga saya sampaikan kepada para narasumber yang telah berkenan hadir bersama kita untuk berdialog dan berdiskusi membahas tentang keadilan restoratif justice tadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bukan tanpa alasan pada momentum menjelang peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 nanti yang akan kita peringati pada tanggal 22 Juli 2022 secara serentak di seluruh Indonesia,
dan di mana seminar ini dilakukan juga secara serentak di beberapa kampus-kampus besar di seluruh Indonesia, dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menyatukan langkah pelaksanaan kegiatan sejenis dengan topik bahasan yang identik dengan restoratif justice. Mengapa demikian? Karena hukum dan penegakan hukum, Bapak Ibu sekalian, sejatinya tidak berada di ruang yang hampa. Ibarat pepatah tiada gading yang tak retak, maka setiap ikhtiar dan tujuan kebaikan dengan upaya mendekatkan keadilan hakiki, sekalipun tidak selalu tanpa kekurangan dan kelemahan. Tentunya restoratif justice sebagai suatu langkah terobosan penegakan hukum masih memerlukan suatu perbaikan dan penyempurnaan untuk dapat menjadi sistem hukum yang melembaga. Transformasi mediasi penal berbasis pada keadilan restoratif justice masih membutuhkan suatu prasyarat untuk dapat diterima sebagai pranata sosial yang hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. dan Untita. Halo semua, kita dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang dari program studi PG PAUD atau Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Halo, aku Andina Amelia. Aku Mia Ismia. Hari ini kita mau memberikan pendapat kita pada seminar hari ini, yaitu tentang restoratif justice. Gimana nih Teh, menurut Teteh pendapatnya? Kalau menurut aku, kita kan dari mahasiswa PG PAUD ya, belum tahu tentang apa itu tentang restoratif justice. Terus kita jadi mengetahui gitu apa aja kekurangan, kelebihannya gitu, terus cara penggunaannya gitu. Betul banget. Di samping itu kita juga jadi tahu nih pandangan para petinggi-petinggi seperti dari dosen hukum, dari ketua DPRD Banten mengenai restoratif justice ini. Dan harapan kita ke depannya semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia ya Teh, terutama di daerah Banten ini. Iya, itu aja ya guys. See you di seminar selanjutnya. Bye bye.